Salam dan selamat sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Sudah tentu semua kita sangat bersukacita, damai karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita dimanapun juga kita berada. Dan kita pasti Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, dan kita dapat memuliakan, memuji Tuhan bersama dengan keluarga kita pada hari ini. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu atas kebaikan dan penyertaan dan perlindungan pimpinan Tuhan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama, dapat memuji dan memuliakan Engkau di dalam keadaan apapun juga. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, saatnya kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami mengerti, memahami, bahkan disentuh oleh firman-Mu, agar setiap kami mendapat kekuatan daripada Engkau, dan biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, khotbah hari ini bertema Tuhanlah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Kalau kita melihat itu dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 hingga 9, di sana Tuhan menyatakan, di mana Daud sendiri menyatakan bahwa Allah adalah perisainya. Dalam Mazmur 3 ayat 4 mengatakan, Tuhan Engkaulah, ya Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkau memberkati aku kemenangan dan memulihkan semangatku. Dalam ayat ini saudara sekalian, Daud mengekspresikan keyakinannya kepada Tuhan tentang perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, di tengah-tengah kita menghadapi serangan wabak coronavirus atau COVID-19 yang membimbangkan setiap orang di seluruh dunia, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya menggunakan perisai iman. Dengan perisai iman ini kita dapat menangkis setiap serangan musuh kita, baik itu penyakit, kuasa kegelapan, bahkan serangan-serangan musuh yang menyerang kita baik secara kelihatan maupun tidak kelihatan. Nah, ketika dalam keadaan terjepit, tertekan, dan diserang dengan berbagai serangan dalam kehidupan kita, maka Daud mengingatkan kepada kita, maka Daud berbicara kepada kita, karena dia pernah juga terjepit, punya pergumulan sendiri, namun dia dapat kekuatan di dalam Tuhan, sebab ia percaya bahwa Tuhanlah perisainya yang melindunginya. Itu terdapat dalam Mazmur ayat ke-7 dalam pasal yang ketiga. Aku tidak takut terhadap beribu-ribu lawan yang mengepung aku. Saudara-saudara sekalian, perisai bermaksud Tuhan melindungi kita. Iblis selalu mencari dan mencari ruang untuk menyerang kita. Dia menunggu waktu yang baik untuk menerkam kita. Tapi Alkitab menasihatkan kepada kita supaya kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Tuhan menjadi perisai kita.
maka kita tetap terlindung dan tidak mudah ditaklukkan karena Allah menjadi perisai kita. Amin, saudara. Seperti lagu pujian yang sebentar tadi kita telah nyanyikan, Allah menjadi perisai kita. Kita dikuatkan, kita dimampukan, bahkan kita diberi jalan keluar dari badai kehidupan kita. Saudara dan saudari sekalian, mengapa Allah menjadi perisai kita? Yang pertama, kita umat istimewa. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 berkata, lakukanlah hal itu karena kamu milik Tuhan Allah kamu. Dari antara semua bangsa di bumi, Dia memilih kamu untuk menjadi umatnya yang istimewa. Tuhan mengasihi kamu dan memilih kamu bukan karena bilangan kamu lebih besar daripada bangsa-bangsa lain. Sebenarnya kamu bangsa yang terkecil di bumi. Tetapi Tuhan mengasihi kamu dan Dia hendak memenuhi janji yang dibuatnya dengan nenek moyang kamu. Itulah sebabnya Dia menyelamatkan kamu dengan kuasanya yang besar dan membebaskan kamu daripada diperhambakan oleh Raja Mesir. Nah, kitab yang terakhir yang ditulis oleh Nabi Musa disebut kitab Ulangan. Tuhan memerintah kepada Nabi Musa supaya mengulangi hukum Taurat seperti yang dinyatakan sebelumnya. Pengulangan ini sangat diperlukan. Generasi sebelumnya telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar sehingga melakukan dosa, sehingga mereka mengingkari janji Tuhan, sehingga mereka tidak dibenarkan memasuki tanah Kanaan. Generasi yang baru perlu mendengar ulang mengenai hukum Taurat yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada kaum Israel. Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Di sana banyak bangsa yang diam di tanah Kanaan. Mereka akan menjumpai begitu banyak kepercayaan, begitu banyak penyembahan, begitu banyak Tuhan-Tuhan yang dipercayai. Dan itu berpotensi menyesatkan mereka. Ini adalah bahaya yang luar biasa yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Bangsa Israel memerlukan pegangan hidup, yaitu hukum Taurat. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan seperti itu, bangsa Israel perlu tahu bagaimana mereka harus hidup. Mereka perlu tahu siapa Allah mereka. Mereka perlu tahu bagaimana mereka menilai kehidupan. Perkara yang berkali-kali diucapkan oleh Nabi Musa, yaitu mengenai identiti mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka berbeza dengan bangsa-bangsa lain. Nabi Musa mengingatkan mereka mengenai identiti kehidupan mereka. Identiti menentukan keperilakuan kita, menentukan cara hidup kita. Dia mengingatkan siapa bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan. Ini menerangkan betapa istimewanya mereka. Sebagai contoh, ada banyak roti di Israel atau di kalangan orang-orang Israel. Tetapi pada satu masa, satu roti dipilih untuk diletakkan di bait Allah. Maka roti itu menjadi kudus.
Di Israel juga banyak bejana. Tetapi pada waktu ada satu bejana ditaruh di bait Allah, maka bejana itu menjadi suci, menjadi kudus. Saudara dan saudara sekalian, dalam hal ini bukan roti, bukan bejana itu yang suci. Namun hanya bermakna setelah dipilih dari sekian banyak dan dikhususkan untuk suatu perkara serta tujuan tertentu. Bangsa Israel jelas bukan bangsa yang suci. Mereka dipilih dari segala bangsa. Mereka dikhususkan bagi Tuhan. Dan di antara banyak bangsa, Tuhan memilih bangsa Israel untuk Tuhan itu sendiri. Di dalam anugerah Tuhan, mereka telah dikhususkan. Saudara-saudara sekalian, kita dikhususkan dan dipisahkan dari dunia ini. Di antara ribuan orang, Allah memanggil kita, memilih kita, dan dijadikan kudus oleh Allah. Oleh itu, kita tidak boleh hidup seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah membaharui cara kamu berpikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya, serta yang sempurna. Kita dipisahkan dari dunia, diambil dari dunia, dan dikhususkan untuk Allah. Kita ini istimewa, karena kita adalah umat yang kudus. Amin, saudara. Tuhan menjadikan kita bukan hanya sebagai umat yang kudus, tetapi Dia menjadi kita seperti harta milik Tuhan. Umat yang Tuhan pelihara, umat yang Tuhan kasihi. Kita adalah umat yang istimewa, yang sangat spesial. Kita adalah Israel yang baru. Kita bangsa Israel yang baru, milik Allah. Karena itu kita harus hidup berbeza dengan dunia ini. Allah memilih kita bukan karena kita berharga. Allah memilih kita supaya kita menjadi berharga. Kita berharga di mata Tuhan, sebab Tuhan telah menebus kita dengan darah yang mahal. Kita diselamatkan bukan karena kita berharga. Kita berharga karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Allah menjadi perisai kita karena Allah mengasihi saudara dan saya. Sehingga kita dijadikan umat kesayangannya. Kesemuanya itu bukan karena kita sebagai seorang yang kaya, bukan karena kita seorang yang gagah, bukan karena kita seorang yang pandai, tetapi karena semuanya itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita menghargai diri kita, mengatakan kepada diri kita bahwa kita istimewa. Dan itulah Tuhan menjadi perisai bagi kita karena keistimewaan Tuhan yang diberikannya kepada kita. Dan itu sebabnya, saudara, bila kita menjalani kehidupan ini, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Allah menjadi perisai kita karena saudara sangat-sangat istimewa. Amin, saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara dan saudari sekalian, mari kita melihat Yesaya pasal 43 ayat 4. Aku akan menyerahkan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kamu, karena kamu berharga bagiku.
dan karena aku mengasihi serta mengindahkan kamu. Poin yang kedua, saudara, kita berharga. Janji ini menjadi milik orang-orang yang menerima anugerah penebusan Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 10 mengatakan, dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang kamu umat Allah. Dahulu kamu tidak mengenal rahmat Allah, tetapi sekarang kamu sudah menerima rahmat-Nya. Di mata Tuhan, kita adalah pilihan Allah. Kita ini berharga dan mulia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita bagus, bukan karena kita indah, bukan karena kita handsome, bukan karena kita cantik atau hebat, tetapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Adakah Anda merasa sangat berharga di mata Tuhan? Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan tidak pernah memandang kedudukan. Tuhan tidak pernah memandang kekayaan kita supaya kita lebih berharga kepadanya. Tetapi Allah berbicara kepada kita dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 mengatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan perhatikan tinggi badannya atau kacak rupanya. Bukan dia yang aku kehendaki. Aku tidak menilai orang seperti cara manusia menilai orang. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Seburuk apapun kita di mata dunia ini, mungkin kita dihina, mungkin kita dicaci, mungkin kita ditolak, mungkin kita direndahkan, tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Setiap orang yang telah menerima Yesus, yang telah dipilih menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi, kita berharga di mata Tuhan. Alangkah bangganya kita dipandang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Bahkan kita disebut sebagai mata biji Tuhan. Betapa berharganya kita, betapa dekatnya kita dengan Tuhan, sehingga Allah kita menghargai kita. Karena itu sebabnya dia sanggup menjadi perisai bagi kita, pelindung bagi kita dalam setiap hal. Saudara, apakah yang membuktikan kita sangat berharga di mata Tuhan? Yang pertama, Yesus mati menebus kita. Walaupun kita berdosa, Allah rela memberikan anaknya sebagai penebus kita. Seharusnya kita yang mengalami kematian dan masuk dalam alam maut. Namun Allah mengirim Yesus Kristus mengganti nyawa kita di atas kayu salib. Dia rela mati demi menebus saudara dan saya. Saudara, sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Hanya karena penebusannya, kita menjadi umat yang diselamatkan dari maut dan menerima kehidupan yang kekal. Yang kedua, penyertaan Tuhan yang ajaib. Kalau kita memiliki harta, pasti kita akan menjaganya dengan sebaik mungkin. Demikian juga Tuhan menjaga umatnya seperti menjaga harta miliknya. Kita adalah amat berharga. Kita dilindungi karena keberhargaan kita di mata Tuhan. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Karena saudara sangat bernilai, sangat berharga, kesayangan Tuhan. Saudara,
Mari kita melihat kisah Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sewaktu mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Luar biasa. Mereka tetap hidup, sungguh pun api menyambar dengan sangat panas. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Mengapa ya saudara? Sebab Allah menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Allah bersama mereka. Kita juga percaya bahwa Allah menyertai kita. Allah melindungi kita dalam berbagai permasalahan kita, berbagai problem kita, apapun yang kita hadapi, baik menghadapi coronavirus, baik menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain dalam hidup kita. Ingat saudara, Allah menyertai kita. Allah melindungi kita karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, ingat saudara, Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah kesayangan Tuhan. Kita adalah umat Allah yang berharga di matanya. Oleh itu saudara-saudara sekalian pada hari ini, mari kita menyadari bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menjadi perisai bagi kita. Sangat jelas bahwa Allah menjadi perisai kita. Tuhanlah perisaiku, kata Daud. Ini karena kasih setianya, bukan hasil usaha kita. Sebab kita manusia berdosa yang seharusnya mendapat hukuman kebinasaan. Namun rencana Allah supaya kita memiliki damai sejahtera, maka Dia mau menjadi perisai bagi saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, seharusnya lah karya Allah yang agung ini kita sambut lebih mendekat dan terus membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun perhubungan dengan Allah, bertekun dalam doa, bertekun dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, supaya kemenangan dalam menghadapi badai kehidupan, badai segala masalah kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Sebab saudara, apabila kita di pihak Tuhan, siapakah jadi lawan kita? Tidak ada. Karena Allah adalah perisai kita. Dia adalah pelindung kita. Dialah menyertai kita. Sebab saudara, karena engkau sangat istimewa. Karena engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh itu saudara sekalian, bersandarlah kepada Tuhan. Bernaunglah kepada Tuhan. Dan tinggallah dalam Tuhan. Agungkanlah namanya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau memilih kami di antara segala bangsa. Menjadi kudus, menjadi milik, menjadi kesayangan, menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan. Kiranya kami ya Tuhan menyadari betapa indahnya kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau memilih kami di antara sekian orang. Oleh itu Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan setiap pribadi kami. Agar kami tidak mengabaikan pengangkatan Tuhan kepada kami sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikhususkan. Oleh Tuhan, berkati kami agar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan dimanapun kami berada, supaya kami menjadi terang cahaya kepada bangsa, agar mereka tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan biarlah Engkau ditinggikan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.